Akhirnya salah satu yang nyari air lah, turun ke mata air. Sampai pagi nggak ketemu itu. Jadi yang turun itulah yang hilang itu, yang mencari air. Berapa hari hilangnya? 3 hari. 3 hari. Akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa. Jenazahnya kita naikin ke atas tuh. Naikin sama barangnya, ini udah ini tas, terus ini jenazah. Kita turun kan, manggil orang PMI. Pas kita ke atas lagi, tasnya masih ada di atas, jenazahnya balik lagi ke posisi semula. Ya Allah, kok bisa begitu ya? Rombongan daki gitu. Terus dia pas malam sampai pos 5. Pos 5 itu udah dikit lagi udah mau puncak gitu. Dia teriak-teriak sendiri, terus badannya menggigil. Dia katanya dengar kayak musik Jawa gitu, gamelan. Mana nih gua? Lihatlah channel Tia Perez, ada podcast tentang musik, hobi, profesi, bahkan juga pengalaman pribadi para tamu yang datang di sini. Oh, talk to me, talk to me, talk to me di podcast Tia Perez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, jumpa lagi bersama saya Tia Perez. Hai Besti, kita ketemu lagi nih. Dimana kalau bukan di Talk to Me pastinya. Sahabat Tia Perez, dimanapun kalian berada, senang sekali saya bisa bertemu lagi. Dan yang nunggu nih part 2-nya udah ada loh. Mau tahu nggak? Ya, yang kalian tunggu adalah Yudi. Halo Yud, gimana Yud? Udah siap belum kita cerita-cerita nih tentang pengalaman Yudi saat itu yang pokoknya yang bermistik itu loh. Serem gak sih yang horor-horor itu yang ditunggu ini sama sahabat Tia Perez? Udah siap cerita? Insya Allah siap. Nah, siap ya. Oke, Besti, yuk kita dengarkan pengalaman dari Yudi tentang cerita horornya ini. Gimana sih awalnya? Ini mau diceritain yang mana nih? Yang pengalaman waktu zaman kuliah atau zaman apa? Jadi kalau yang sekarang setelah hijrah di Jakarta, terus ada flashbacknya nih, asik. Kayak sinetron. Flashback segala. Gimana? Jadi setelah di Jakarta, terus dulu itu saya sempat kerja di suatu perusahaan mobil lah. Oke. Terus ada teman cerita-cerita udah kenal deket. Dilalah tuh Indonesia apa ya? Apa ya? Bedunduk. Bukan ngerti lagi tuh bahasanya tuh. Delala apa ya? Kebetulan. Kebetulan. Sama-sama suka adventure, suka naik gunung, cerita sampai suatu saat dia nunjukin foto temennya, sama dia bawa carrier itu warnanya merah. Gue bilang, perasaan kayak kenal nih orang nih. Terus maaf ya, namanya kan Fahmi tuh. Maaf Mi, kalau nggak salah ini orang korban yang di Gunung Lawu. Dia ngeliatin saya. Lah, kok tahu? Iya, soalnya kan gue yang nyelamatin waktu itu, istilahnya ikut tim SAR-nya di sana. Tim SAR-nya, oke. Terus akhirnya cerita dari awal nih, dari sisi dia dulu. Jadi waktu itu kebetulan mereka ada 6 orang mau naik ke Gunung Lawu ceritanya. Dia si Fahmi ini teman saya, dia sakit, akhirnya nggak boleh berangkat sama ibunya. Terus karena dia nggak berangkat, akhirnya alatnya dipinjam sama temennya. Saya nggak berani nyebut namanya, karena kasihan lah. Si A lah ya. Ya si A. Dia berangkat ke sana. Ternyata setelah 3 hari nggak ada kontak. Ya, kok bisa? Dia hilang di gunung. Dia tuh berangkat sendiri atau gimana? Berempat. Oke. Berempat, yang 3 turun, yang 1 ketinggalan. Kenapa bisa begitu? Yang 3 ini bercerita nggak? Kenapa yang sendiri ini ketinggalan?
Katanya itu sempat dia mau nyari air, kan itu kan deket-deket kayak mata air kayak gitu. Tapi pas nyari air kok nggak balik-balik, dicariin nggak ada jejaknya. Jadi serem ya. gue sampai bengong begini, Yud. Saya Bisa merinding loh. begitu? Itu di daerah Di Gunung Lawu. Gunung Lawu. Jadi dia itu naik itu, kalau Lawu itu ada dua pintu, Cemoro Kandang sama Cemoro Sewu. Nah kalau Cemoro Kandang itu masih di area Jawa Tengah. Kalau Cemoro Sewu itu udah masuknya Jawa Timur. Oh gitu. Nah, dia naik dari Cemoro Sewu, dia bilang naik itu biasanya kan kalau pendaki yang udah profesional dia nggak pernah mau naik malam, berangkatnya pasti pagi. Nah mereka maksain naik malam sampai pos 4 menuju pos 5 itu dia kehabisan air. Akhirnya salah satu yang nyari air lah, turun ke mata air sampai pagi nggak ketemu itu. Jadi yang turun itulah yang hilang itu, yang mencari air. Berapa hari hilangnya? 3 hari. 3 hari. Akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa. 3 hari, terus mereka lapor. Kita nyari itu 3 hari juga belum ketemu. Astaga. Nah pas hari keempat baru saya ikut di tim. Istilahnya kita selamatan kecil dulu di pos masuk Cemoro Sewu, kita selamatan. Kita bagi tim, ada 3 tim, satu tim itu 4 orang. Kita nyari ke atas. Dilalah kok apesnya tim saya yang nemuin. Jadi itu posisinya korban itu gimana? posisi korban itu kayak di tebing, terus ini ada aliran air. Nah dia di airnya itu. Oh. Tasnya di samping, dia udah di situ, udah maaf ya, udah bengkak, udah biru, udah nggak dikenalin wajahnya. Mungkin pada saat itu dia berusaha untuk mengambil air di situ kali ya. Mungkin ya, karena kan dia tujuan turun ke bawah itu kan untuk mencari air kan. Karena kehabisan air, aduh. Atau mungkin dia ngomongnya nggak benar apa gimana, nggak tahu lah, namanya alam kan. Kesasar tuh gimana ya. Tapi memang daerah yang ditemukan dia ditemukan di situ memang daerah yang dilarang untuk dilampaui atau memang biasa orang ambil air di situ gitu. Sebenarnya sih nggak dilarang, cuman rada bahaya soalnya dia kayak sedikit kayak tebing gitu. Curam gitu ya ke bawah ya. Tapi dia nggak jatuh gitu ke bawah, tapi nyangkut gitu atau gimana sih? Dia posisinya udah di aliran air. Oh udah jatuh berarti. Udah jatuh ya. Udah bengkak. Terus tapi anehnya itu tasnya dia itu masih di samping. Tas yang kecil, tas segini lah, kayak tas biasa gitu. Mungkin buat bawa di dirjennya itu. Masih di samping ya, istilahnya nggak ikut jatuh bersama dia ya. Aduh, serem amat itu. Kita ketemu waktu itu sekitar jam 11 siang. Terus ada tim yang ke bawah manggil orang PMI ke atas. Terus kita sambil nunggu orang PMI kan, jenazahnya kita naikin ke atas tuh. Naikin sama barangnya, ini udah ini tas, terus ini jenazah. Kita turun kan, manggil orang PMI. Pas kita ke atas lagi, tasnya masih ada di atas, jenazahnya balik lagi ke posisi semula. Ya Allah, kok bisa begitu ya? Nah, gua belum malam. Ngeri banget. Itu serius? Iya. Jenazahnya balik lagi ke posisi semula. Jangan-jangan di jenazah itu ada makhluk-makhluk yang lucu-lucu itu? Enggak? Ya, habis bisa, nggak mungkin dong kalau siapa pindahin gitu kan? Istilahnya kalaupun gelundung apa geser kan pasti ada bekas-bekasnya. Ini enggak. Jadi udah posisi balik lagi seperti semula, persis sama. Kan kita foto waktu itu, cuma lupa saya fotonya. Terus akhirnya gimana caranya untuk akhirnya dibawalah si korban ini, mayat ini ke. Akhirnya kita sama-sama bawa lagi ke atas. Terus ada 2 orang turun, manggil istilahnya juru kunci situ. Kita selamatan di situ dulu, kecil-kecilan, baru bisa dibawa turun. Tadinya nggak bisa? Nggak mau, karena yang tiap orang yang mau ngangkat itu kayak badan tuh udah kerasa kayak kekepin orang banyak kayak begitu. Ih, serem banget ya. Nah, aduh, saya dengarnya luar biasa, sahabat Tia Veres. Ini mungkin juga pembelajaran juga buat kita ya.
jika kita di suatu daerah yang memang tidak kita pahami, jangan pernah ya mungkin kita melakukan kesalahan, karena itu setiap tempat itu pasti ada penghuninya. Benar, ya kan, benar kan? Jadi memang kita walaupun kita sendiri jangan sembarangan bicara mungkin. Benar. Ya kan, dan jangan juga masuk sesuatu tempat yang memang sudah dilarang, jangan coba-coba, karena ya itu tadi nanti pasti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Benar. Seperti tadi cerita dari Yudi kan, mungkin ya almarhum ada salah atau apa, atau memang juga dari atas pun sudah diganggu ya, sampai dia juga tidak sadar harusnya jalan ke sini, jadi arahnya berbeda dan akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan ini gitu. Terus akhirnya gimana setelah kejadian itu? Pastikan teman-teman yang di atas itu akhirnya gimana tuh? Langsung pulang nggak mereka atau tetap melanjutkan di sana setelah ditemukan mayat itu? Temukan mayat akhirnya tim SAR semuanya turun. Terus kan juru kuncinya gue bilang katanya setelah mayat dibawa ke rumah sakit, mereka harus mandi, pokoknya wudhu, bersihin badan, takutnya kan namanya kita dari sana ada yang ikut apa gimana. Benar. Terus akhirnya mereka lakukan lah hal itu. Sampai akhirnya mungkin itu sampai masuk ke TV nggak sih pada saat itu? Dulu kalau nggak Itu tahun salah, berapa? kalau nggak salah itu sekitar tahun 97-98. Oke, itu lagi zamannya apa? Nah, itu. Oh, tawuran sih. Dan anehnya itu pas proses pencarian itu 3 tim itu ngelewatin daerah itu 5 kali, tapi nggak ngelihat itu ada jenazah di situ. Ya, ditutup kali Nah, matanya. Nah, pas giliran kenapa kok apesnya pas giliran tim saya yang ngelihat situ gitu loh. Kan bayangin Kak, Yang ngelihat, yang pertama kali melihat mayat itu siapa? ya saya. Berarti lo yang dibuka matanya Yud, supaya lo ngelihat itu. Ya Allah, lo punya indera ke-8 kali ya. 8,5. 8,5. Jadi bisa ngelihat itu ya, Masya Allah. Itu kejadian pada saat Yudi masih kerja ya di salah satu showroom atau Iya, salah satu showroom. salah satu showroom ya. Terus gimana Yud? Ada lagi nggak cerita-cerita yang, aduh, sahabat Tia Veres nih mungkin lagi menunggu-nunggu nih, ada nggak ya? Jangan-jangan pernah gua alamin juga nih hal yang sama yang dialami Yudi gitu loh. Kalau emang kejadian mistis sih namanya di wilayah gitu pasti banyak. Banyak. Nah, terus ini kisah pribadi aja ya, masalah indigo kayak gini ya. Ini kebetulan kalau emang mau jujur, kita di sini juga bukan cuma bertiga doang kan. Jangan gitu dong. Lumayan deh. Itu benar kali tuh. Hai, sahabat Tia Veres. Kamu sih bilang kok pakai part 2? Emangnya saya tadi mau duduk studio, ternyata dia ada loh di sini. Assalamualaikum. Lu gila ya, Yud, sebelah gua ada nggak ya? Ada. Kan? Nggak apa-apa, tenang aja. Siapa cowok? Kelihatannya gitu. Kalau buat sobat Tia Veres, jadi kalau boleh kita kasih tahu, jadi namanya bangsa jin itu sebenarnya dia menurut ketakutan kita, misalnya kita takut sama apa, dia bisa menyerupai itu. Oh begitu. Ya. Kalau kita berani, dia akan Dia juga nggak bakal menyinggung ganggu kita. kita. Iya. Berarti dia memang menguji nyali kita ya, gitu. Ya, diam lo di situ. Gue lagi podcast nih. Awas pakai mobil sendirian loh. Dulu ya. Jangan ikut ya, awas ya. Aduh, saya jadi bingung mau bertanya apa nih setelah Yudi bilang di sebelah saya ada sesuatu yang mungkin lucu ya, tampangnya seperti apa? Ada poci. Ya Allah, ngeri amat sih, Yud, serius Nggak Yud. bohong. Iya, nah coba deh ceritain deh pengalaman yang Yudi pernah alami, mungkin melihat si ayang embeb lagi nyisir atau apalah gitu. Jadi kalau Bapak dulu cerita,
dari waktu kecil itu, dari umur 4 tahun 5 tahun itu, katanya kalau malam itu saya suka kencing sendiri kamar mandi, nggak takut minta temenin, terus suka kayak di ruang tamu tuh suka ngobrol sama orang itu usia yang lagi berapa? main. Dia 4-5 tahun. 4-5 tahun. Oh ya sahabat Tia Veres, Yudi ini adalah seorang anak, bukan anak gue bilang ya, seorang bapak bapak indigo. Seorang bapak indigo sih, gue bahasa gue gimana sih, pokoknya dia ini anak indigo lah. Dulu kecilnya dia sering melihat yang keaneh-anehan itu ya Yudi ya, suka berbicara mungkin dengan roh-roh halus ya. Ih, serem banget sih gue. Terus lo minta jajanin gak tuh sama roh halus itu? Sebenarnya Di permen dong nggak? Aduh. Gimana ayo cerita. jadi sebenarnya sih kayak istilahnya kayak kita ngelihat kayak saya ngobrol Lagi sama Katia ngobrol. kayak gitu, Jadi kayak temen gitu ya? sama-sama anak kecil mainan. Oh. Kayak oke. gitu aja. Kayak pernah nonton itu nggak, film Danur? Iya. Nah kayak model begitulah. Oh ya Nah. Allah. Jadi udah kayak teman, jadi kayak ngobrol aja biasa. Sementara orang ngeliatin, nih anak ngapain sih ngomong sendirian gitu ya? Benar. Kayak gitu. Aduh, itu umur 4 sampai 5 tahun. Kalau yang udah remaja itu pernah nggak ngalamin hal yang memang misalnya nih Yudi lagi pergi nih sama teman-teman, tetibaan adalah yang ngikutin di belakang atau gimana gitu, pernah nggak ngeliat gitu? Kalau itu kebiasaan saya, kalau pas kejadian saya nggak mau ngomong. Begitu udah jauh baru saya cerita. Karena takut Tapi teman-teman. sialan katanya nggak cerita. Iya kan, mungkin lu takut Iya. kalau mau cerita teman-teman gua pada terpirit-pirit Nah, iya, lari, ntar daripada pipis pada di celana pagok. lagi, ya kan benar. Aduh, ngeri. Aduh, kembali lagi nih Yud. Jadi pada tahun 98 kemarin itu Yudi pernah ngalamin yang waktu mencari orang hilang itu di Gunung Sewu itu ya. Akhirnya ketemu dan meninggal. Posisi juga aneh, dia bisa berubah pindah tempat gitu. Nah, saat itu ada nggak sih nemuin hal yang serupa? Kalau serupa sih banyak, malah saya pernah itu nemuin, ini belum sampai meninggal, ada cewek rombongan daki gitu, terus dia pas malam sampai pos 5 itu udah dikit lagi udah mau puncak gitu, dia teriak-teriak sendiri, terus badannya menggigil, dia katanya denger kayak musik Jawa gitu, gamelan. Merinding gue. Itu di mana, di Gunung Sewu juga Di atau Gunung Lawu ya. Sewu kok Lawu juga ya? Oh. Jadi kan kalau kata orang, kalau Lengkap banget di situ berarti ya? ya, kalau udah dengar gamelan, terus apalagi dia dibuka bisa ngelihat kayak pasar di situ, dia masuk sampai makan makanan di situ apa minum, nggak bakal balik lagi. Terus tuh cewek gimana? Dia sampai kan dia udah mendengar kayak gamelan, terus dia melihat pasar itu nggak yang dibicarakan itu? Baru ngeliat orang pada lewat, ada rame-rame kayak gamelan, terus orang kayak lagi tawar menawar segala macem lah, kayak ada keramaian kayak gitu. Tapi yang lain nggak denger. Ya stres lah dia dengar sendiri, pasti dia teriak-teriak gila. Ini apaan sih? Yang lain sementara juga bengong, ngapain sih teriak-teriak gitu ya? Terus akhirnya gimana tuh? Cewek itu apakah dia selamat lepas dari itu gangguan roh halus itu, atau mereka innalillahi atau gimana? Alhamdulillah selamat, karena udah istilahnya saya sebaca yang saya bisa lah, terus saya minumin air, saya ajak turun semuanya, rombongan harus turun semuanya, jadi dipaksain daripada kenapa-napa nanti. Lagian gue bingung deh sahabat Tia Veres ya, udah tahu ya di gunung ya banyak itunya, memedinya lah bahasa itunya, pada demen aja naik ke sana. Gue bingung lah, bener deh. Terus kalau udah kejadian begini kan dia sendiri yang repot, bener gak sih? Bener. Iya nggak, udah gitu udah datang ke tempat orang lain kagak permisi, terus ngomong sembarangan, pipis sembarangan, ya marah lah penghuni yang di situ, ya nggak sih? Istilah kata kalau kita sama-sama orang ada yang nggak suka, kita bisa berantem kan, Iya, kelihatan. nah Itu ini kan nggak kelihatan. Nah makanya apa yang mau berantem? Aduh, serem
juga ya. Itu pengalaman Yudi waktu di ini ya, pendakian gunung. Ada nggak sih pernah nemuin hal-hal seperti itu di rumah atau di rumah orang atau di gedung atau di tempat Yudi kan sutradara syuting atau gimana gitu loh. Pernah nggak ngalamin hal itu? Banyak banget. Mm-mm. Lagi syuting misalnya nih, di situ ada kan kamera udah action, itu extras misalnya ada 5 tapi di layar ada 6. Gitu. Yang lain tuh nggak tahu, saya cuman ngeliatin aja. Pas sudah kelar, udah bungkus semuanya, baru saya ngomong, itu tadi extras yang satu siapa? Nah loh, Sialan nggak ngomong. tapi kerekod gak di itu di kameranya? Kan dia ada 6 tuh. Ada. Bentuknya? Ya kayak orang biasa, cuman sedikit lebih pucat. Ini serem amat, gila. Terus pada gimana tuh artis-artis yang lagi ngelakonin itu? Dia tahu hal Makanya itu. saya nggak mau ngomong pas saat itu. Setelah udah selesai baru saya ngomong. Pas lagi sistem edit kali ya, editing Nah. baru kelihatan. Akhirnya ya scene itu saya bilang di editing kalau bisa dipotong aja. Tuh eksis juga ya setannya ya. Dia pengen jadi artis juga. Aduh, sahabat Tia Perez, ada juga loh roh halus yang memang ingin tampil jadi artis ya. Buktinya saat lagi syuting dia memunculkan dirinya loh. Dia muncul di situ ya kan. Dia eksis. Emang lo aja ya gue juga mau jadi artis. Aduh, sungguh ya. Jadi pengalaman Yudi ini luar biasa. Pada saat syuting juga dia pernah mengalami hal-hal yang menyeramkan seperti itu gitu ya. Apalagi kalau syutingnya itu horor. Wah, tambah deh. Seneng nih. Lu ngapain lo? Mau jadi gue gitu kan? Gue aja mau jadi elu gitu. Kata roh halusnya kan gitu ya. Si Mamadi itu. Ini teman-teman Katia juga kalau emang kapan-kapan mau ngelihat, saya kan ada koleksi satu lemari tuh kayak dari bangsanya keris, tombak segala macam ada. Buat apaan gimana itu? Jadi gini, saya dari zaman SMA terus kuliah itu sering main ke keraton, terus kenal sama juru kunci barang pusakanya, kenal dekat, dia tahu saya orang begitu. Terus akhirnya dianggap anak, nilai dirawat. Saya cuma senang uniknya aja. Terus kerisnya itu kan pasti ada penghuninya kan? Kalau iya kan? Harus istilahnya harus ada tata cara ngerawat segala macam. Nah, itu lo lakuin nggak? Iya, paling istilahnya kasih minyak. Istilahnya jangan sampai sirik kalau masalah kayak gitu. Istilahnya saya senang uniknya itu keris. Namanya istilahnya keris zaman dulu, dia bikinnya pakai tirakat puasa segala macam, pasti ada istilahnya kodamnya di situ. Betul. Nah, itu dia. Biasanya kan kodam itu kan ada sesuatu yang rutinitas yang dia harus minta biasanya. Nah, kalau kita nggak lakukan, ya apakah dia akan malah berbalik akan menyerang kita, jadi benci gitu loh, dan melukai atau membuat takut kita. Sebenarnya sih yang sering itu bikin di rumah jadi nggak enak, hawanya itu aja. Jadi panas ya, jadi bawaannya mungkin pengennya perang dulu ya, karena itu ya. Terus kenapa lo simpan sih, udah tahu begitu? Ya seneng aja uniknya. Ya Allah, goblok juga sih. Kalau nggak salah itu keris itu ada 19. Astagfirullah, Tombak itu ada 6, ya. Terus ada golok, ada punya 4. Terus yang kayak itu dari lain-lain orang yang kasih. Keraton Solo, terus Solo itu aja ada 2 keraton, terus Jogja, dari Kalimantan, banyak deh pokoknya. Nah, itu lo gimana cara ngerawatnya? Kan biasanya apakah setiap Jumat Kliwon biasanya kan ada kayak gitu tuh, dimandiin, bukan dimandiin sih, dikasih apalah gitu ya. Biasanya kalau di orang Jawa itu kan gitu ya, atau gimana? Yang pasti sih yang rutin tiap malam suro. Jumat Suro ya? Enggak, malam satu suro ya. Buset deh, lo bener-bener lo kayak film ini kan lo Susana. Malam satu suro, teng, lo masuk deh tuh ya ke ruangan tuh, lo buka-bukain semua, lo bersihin gitu ya. Itu kapan-kapan makanya datang ke, jadi di rumah saya di Jawa itu rumahnya masih joglo asli, kayu semua. Itu kalau mau nyali nggak apa-apa. Gila lo, enggak.
melambaikan tangan. baru 15 menit udah melambaikan tangan. Boleh kali ya ntar yang apa namanya yang horor ini kita bikin kayak uji nyali gitu ya. Lo Penyusuran. jadi itu nih ya. Boleh, Yang ayo. jadi uji- Berani lo, gila. Sahabat Tia Peres, emang Yudi ini rada-rada ya. Beneran deh. Saya tuh, aduh, masa disuruh uji nyali coba. Aduh, Yudi. Oke Yud, jadi Yudi ini memang senang menyimpan apa sih benda-benda kuno ya, seperti keris, golok yang diberikan dari beberapa tempat ya, dari keraton Jogja pernah ada ya, Ada. Jogja dan pokoknya banyak lagi deh. Itu gimana awalnya lo bisa dikasih keris gitu? Apa lo minta kenang-kenangan atau Mbah serahkan kepada Asik. Mas Yudi karena Mas Yudi bisa merawat ini keris atau gimana? Atau lo yang minta gitu? Jadi kan karena sering main terus sudah silakan kalau mereka kan banyak nasihat, banyak istilahnya sharingnya enak, tutur katanya juga enak, terus sering main situ udah dianggap anak, akhirnya ya udah nilai istilahnya buat warisku gitu, dirawat gitu. Cenderamata lah istilahnya. Itu usianya berapa sih Mbah itu? Rata-rata di atas 70-an. Oh, Iya. sesepuh ya. Aduh, luar biasa jadi ini ya. Di balik dia seorang penyanyi, pelatih silat, dia juga anak indigo dan juga seneng nyimpan ini nih barang-barang kuno ya. Aduh. Yud. Tapi istri nggak apa-apa ya nyimpan barang seperti itu. Justru istri saya juga di lalahnya kita ketemu itu dia juga sama kayak saya. Oh anak indigo juga? Iya. Indigo juga. Harusnya ini ngobrol di sini nih. Kan pasti dia juga banyak pengalaman kan yang horor-horor gitu. Nah sahabat Tia Peres ini kan demen banget nih kalau denger yang begini-begini ya. Lu pada nggak takut apa ha? Lu tonton ya tiap malam Jumat nih. Malam Jumat ya isinya ya. Iya, ya lu tonton ya malam Jumat ya biar kebayang-bayang. Selain itu, pernah nggak sih ngalami melihat sesuatu tuh di rumah sendiri? Nah, di rumah nih yang paling seru nih. Jadi gini, kebetulan adik saya itu kan ada yang kerja di pabrik lah. Pabrik, dia pulang pas sampai rumah tuh aku bilang, "Wi, kok di belakang kamu ada yang ikut gendong anak kecil itu?" "Ah, Om, jangan itu aja." bikin takut aja. Ya udah langsung mandi, terus cuci muka. Bener dia mandi. Gak berapa lama pas lagi dia tidur kan satu kamar mereka bertiga cewek-cewek semua tuh. Terus di ini lemari ini ada tempat tidur. Nah di lemari itu dari dalam duduk. Kayak Ada orang ya, gitu ya, kayak ada yang minta isap. bukain pintu, minta dibukain gitu ya lemarinya itu. Terus kan pada takut semua tuh apaan tuh. Pas dibuka lemarinya itu baju pada keluar semua. Ih, Kayak serem dilempar semua sama orang. Merinding dengarnya. Gila, berarti itu memang sebenarnya ada roh halus di situ ya? Nah, anak kecil. Oh, tuyul. Ya, Enggak, sebenarnya sih bukan. bukan. Jadi Kan kalau istilahnya kalau misalnya zaman dulu kan namanya pabrik itu kan sering orang misalnya buang jin ke sana, ngebersihin tuh buang ke sana, sering kayak gitu. Jadi numpuk di situ. tapi iseng banget tuh anak ya. Anak jin maksudnya di lemari gitu. Ya balik lagi kayak saya bilang kayak Katia ini kan tipis tuh gampang gitu. Ya gitu dia sama. Karena suka lagi banyak masalah, banyak bengong dia ngikut. Ih, gila. Ini ada di sebelah gue. Dia ngikut loh, awas loh. Bis. Untung kita nih ini sore hari nih ya. Bener. Coba kalau malam. Gue pulang minta anterin kan ya. Sama dia bilang, "Yud, itu di rumah ya? Di Rumah Yudi?" Iya. Di rumah Yudi yang orang tua atau rumah Yudi yang sekarang? Yang sekarang yang di Cimanggis. Kalau mau ngetes gini aja sekarang, anak-anak kecil yang umur 4-5 tahun ajak ke rumah, terus kitanya lagi di luar nih, suruh masuk kamar saya berani nggak? Berani. Nggak ada yang berani. Udah mau masuk keluar lagi. Dia bisa lihat ya kalau anak kecil Iya. umur segitu. Ah, Oh. banyak barang-barang juga di situ. Berarti lu tidur barengan itu dong? Iya. Si Kiki, si Memet, ya. Oh, Gila
takut gitu, maksudnya Kan udah biasa. udah biasa ya. Emang lo berdua aneh bener dah. Kita pun berduaan kalau istilahnya kalau ada yang minta tolong bersihin rumah ya kita berdua jalan kayak begitu. Memang tapi Yudi tahu ya, untuk bersihkan rumah itu kan ada bacaan-bacaannya ya. Udah Yudi tahu ya, paham ya, sama istri juga. Ya walaupun pas-pasan gini pernah katam juga. Wede, keren. Lu katam dulu karena main silat kali ya? Iya. Iya kan? Nah, gue inget tuh ceritanya. Jadi dia harus katam dulu tuh, baru bisa dikasih jurus-jurus yang ampuh. Sama ininya ya, gurunya ya. Pada waktu itu. Hadiut, gue bener dengar cerita lo itu merinding banget, entah di rumah. Nah lu bisa lihat sesuatu nih kalau lo jalan, lo pulang dari nyanyi gitu ya, terus lu lihat si Memet atau si Kunti di jalan tuh, gimana perasaan lu tuh? Udah apa biasa aja? Atau gimana? Atau ada rasa takut juga? Kalau sendirian? Kalau takut sih paling kalau dia ngagetin tahu-tahu di belakang atau di samping. Kalau udah ngeliat biasa mah biasa aja. Ya lu gue lah istilahnya. Tapi dia nggak ganggu ya? Maksudnya kalau pas lo ngeliat lo lihat dia gitu, dia nggak ganggu, nggak nakutin, biasa aja. Berarti memang salah lo, kenapa lo bisa lihat gue gitu kali ya? Ini kan dunia gue gitu, dunia lo gitu. Gila ya, tapi ada nggak sih orang yang seperti Yudi ini bisa lihat ya, kan pasti ada juga ya. Tapi dia sendiri terbebani gitu loh, sampai stres sendiri, akhirnya dia ketakutan gitu. Ada nggak sih yang seperti itu? Mungkin banyak. ada ya, banyak ya. Minta ditutup akhirnya. Oh, itu dia ya. Jadi membuat dia ngeliat, dia ketakutan, stres, teriak-teriak. Jadi orang berpikir lu gila kali ya, stres apa depresi. Padahal orang yang ngomong begitu nggak tahu kalau dia tuh bisa lihat roh halus dunia lain gitu ya. Dan kadang pun ada yang istilahnya yang dia pura-pura bisa. Kayak kejadian yang di part 1 lagi itu kita saya cerita yang masalah Part 1 tuh apa? yang di part 1 Oh, di part 1, iya. Saya gendong adik kelas. Nah, kalau boleh cerita dari awal kan udah kemarin tuh yang maghrib teriak-teriak segala macam. Akhirnya pas malam lagi kejadian kesurupan, saya lagi ngobatin, saat itu sembuh dia pindah lagi ke yang lain, jadi turun. Ya, nah pas kejadian terakhir itu ke satu cewek itu, dia nggak mau keluar kan, aku bilang tunggu, terus aku mau istilahnya mau wudhu dulu, aku mau istilahnya mau ngaji. Nah ini ada satu orang yang pura-pura istilahnya dia sok bisa lah, cowok nih, sok bisa. Dia ngeluarin sesuatu tuh. Dia bilang apalah jimatnya segala macam. Dia bacanya kayak mantra Jawa kayak gitu kan. Mentah lah dia. Dari dalam tenda mental keluar kan. Bukan bacanya dong. Nah itu saya dengerin tuh kok bahasa Jawa kan. Dia mental lah keluar. Bilang makanya istilahnya ini kan negara orang. Kalau di alam jangan belagu lah gitu. Kira dia udah diem sampai keluar darah kan. Aduh, yang sotoynya itu. Iya. Aduh, ngapain sih begitu ya? Nah, seakan-akan ingin menyelamatkan kan namanya wanita-wanita lagi yang dibilang hebat segala macam gitu kan. Dia bilang hebat. Aduh, ada aja ya. Nah, itu kejadiannya itu sama di Gunung Lawu. Iya. Kok lo demen banget sih main di situ? Jadi dulu kan kalau mahasiswa baru kita buat masuk ke Mapala itu kan paling dekat Gunung Lawu. Nah tapi kita nggak lewat jalur pendakian yang umum. Jadi? Kita itu di daerah jadi daerah itu nggak jauh dari tempat latihan Kopassus. Oh, oke. Istilah masih hutan-hutannya yang benar-benar hutan banget. Lewat situ jalan-jalan itu. Nah itu kan nggak dilalui jalan umum ya. Berarti kan memang kalian bikin jalan sendiri. Iya, emang benar-benar pakai peta sama kompas. Terus nggak bawa kuncian di sana? Nah itu kan kita namanya itu udah posisi jam 2 pagi mau ke Kuncen kan istilahnya bahaya kalau kita ke Kuncen, nanti cewek bisa nggak ketolong kan. Akhirnya teman-teman yang lain udah packing terus di alat-alat masukin semua.
Nih cewek udah biasa yang gendong, matanya tuh udah tinggal putih semua. Ya ampun. Udah kayak gitu dah. Capek banget. Mas nggak kuat, udah ngomong udah kayak gitu aja terus. Ini kayak mendung tuh di atas kita doang, padahal soalnya cerah. Ini kayak ngikutin kita jalan ngikutin. Itu Serem banget. Tahun berapa ya? sekitar 2000-an lah. 2000-an ya. Terus ada lagi nggak cerita-cerita yang selain kemarin kejadian apa namanya di zaman kuliah, zaman kerja di showroom, terus di rumah, saat syuting. Nah, saat lo ngeband pernah nggak sih? Nggak ya kalau ngeband, kan rame kalau ngeband. Kalau band dapat pengalaman dari teman malah. Dari teman? Nggak jauh-jauh, kafenya di Cibubur, jadi dia kayak kafe kebun gitu. Yang main gitarnya kan pakai handband ya, pastinya yang kayak itu. Iya. Ditarik-tarik ini. Astaga, lagi Sama main ya. gitarnya itu kayak remuter red. Padahal itu banyak orang ya. Bingung nggak tuh yang megang teman lo itu bingung nggak? Kok bisa muter sendiri? Iya. Tapi jadi bagus nggak tuh bunyinya atau malah jadi Iya fals. Oh. Akhirnya numpang bah, mau nyari duit. Ya mungkin kali tempatnya itu kita nggak tahu dulunya bekas apa, Nah, betul. apakah bekas kuburan yang memang dipaksakan untuk jadi tempat ini atau ada kejadian dulunya di situ, ya nggak? Terus kita main gonjreng anjreng. Ini aku malah ada ini Kak, yang lebih ekstrim lagi Apa Kak. tuh? Masih cukup nggak waktunya? Wah, masih buat lo cukup deh. Soalnya ini banyak yang nunggu ya tentang horor. Jadi sahabat Tia Perez nih, kita udah memenuhi permintaan Anda semua ya tentang horor nih. Ada Yudi ya. Gimana? Ayo coba lanjut. Jadi ini ekstrim nih, kejadian di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Jadi saya ada ponakan dari istri. Jadi anaknya adiknya istri. Dia nikah sama orang Bali tadinya. Oke. Nikah sama orang Bali, ikut di Bali sampai dia pindah agama jadi Hindu. Terus di tengah jalan dia udah punya anak waktu itu dibawa ke Jakarta itu umur 4 atau 5 bulan lah, masih kecil cewek. Nah dia pisahnya itu ribut, nggak tahu masalah rumah tangga mereka lah. Nah pas dari Bali mau keluar ke Jakarta itu susahnya setengah mati. Oh. Jadi mereka tuh tahu dia lari kemana, dia tahu. Akhirnya telepon nangis ke saya sama istri udah Bismillah. Diikutin kali dia ya? Iya, Oh. ikutin apa kata Om. Akhirnya dia bisa keluarnya itu naik travel dari Bali ke Banyuwangi dulu. Ngikuti ada saudara di Banyuwangi, dari Banyuwangi baru naik pesawat. Sampai ke Jakarta cerita belum kelar tuh. Sampai Jakarta kirain udah fine aja kan. Gang 3 atau 4 bulan. Tadinya di depan teras nih, dia lagi main sama anaknya. Tahu-tahu pandangannya berubah jadi kosong, kata orang rumah kan. Pas saya nggak di rumah tuh, kebetulan tiap kejadian pas saya sama istri lagi nggak di rumah. Tahu-tahu tatapannya kosong, itu boneka segede gini Kak, dihantemin ke anaknya. Dia nggak sadar. Boneka apa tuh? Boneka kayak teddy bear kayak gitu yang gede. Tapi dia empuk kan? Maksudnya Iya. bukan yang dari Cuman kalau anak bayi kan pasti kan. Iya, itu anak bayi yang dia. Iya, umur 6 bulanan lah. Ya Allah, masih kecil. Dihantemin, dia kaget nangis. Nah itu si ibunya itu ponakan saya nggak sadar, dia lari ke dapur ngambil pisau. Astagfirullahaladzim. Terus mau ngapain? Dibunuh sambil ngomong bahasa Bali. Sampai terus adiknya istri kan telepon saya di jalan, tadinya mau ngamen, balik lagi langsung putar balik pulang ke rumah. Dia dipegangin sama Dilala. Di rumah itu lagi banyak saudara cowok 6 orang badannya gede-gede, nggak kuat megangin itu. Jadi pegang sembuh nggak berapa lama tiap saya keluar masuk lagi. Berarti memang dikirim dari sana, dari kita follow-up Iya, ya, apa dikirim atau memang dia ngikut sendiri itu si roh halusnya itu? Ya saya nggak mau negatif thinking sih, yang mudah-mudahan ikut sendiri, cuman ya gitu deh. Kalau itu masalah itu no comment, cuman itu sampai akhirnya sama adik saya yang satu, adik istri yang satu, pisau di dalam tuh diumpetin semuanya. Terus dia tidur di kamar sendiri, yang anaknya itu kita yang jagain. Gitu ya. Itu sampai Itu tanpa dia sadari gitu ya. ya lagi diem gini lah, kayak kita lagi ngobrol, tahu dia nyisir rambut, nyanyi lagu Bali.
Itunya udah kosong tatapannya. Nah kejadian itu pasti tiap kita lagi keluar sama Apa istri. itu ngikut kali dia dari Bali terus memang ada terus di situ, jadi belum dikeluarin kali ya? Jadi Atau gimana sih? istilahnya kan dia lagi berantem kan kita nggak tahu namanya. Misalnya saya lagi berantem sama Katia nih, terus di sini berantem verbal, kan nggak tahu, kita tolongin dong, bikin dia gini kan bisa jadi kan kayak gitu ya, kan. lewat orang lain ya. Akhirnya ya Allahu a'lam mungkin dikirim atau gimana gitu ya. Itu kejadian hampir sebulanan itu. Sebulan berlanjut begitu. Iya. Kasihan dong anaknya. Makanya 6 bulan tuh artinya masih menyusui kan? Atau tapi kebetulan dia nggak nyusu, nggak. iya, jadi masih botol, pakai botol ya, susu botol ya. Akhirnya ya sekuat tenaga segala macem sampai saya puasa itu 7 hari. Terakhirnya saya mandi di laut. Kan kalau di hadis Rasul juga kan ada, kalau jin itu kalahnya kita mandiin pakai air laut. Iya, kan. kan apalagi di seberang kan. Nah, iya. Seberang ya kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang fine aja. Malah di sananya yang Ini saudara, maksudnya adik istri atau ponakan. Ponakan Yudi ya. Heeh. Oh gitu, serem banget ya. Jadi sahabat Tia Perez, ini cerita tentang keluarganya Yudi ya. Keponakannya ini pernah menikah dengan seseorang orang Bali dan dia pindah agama Hindu ya kalau Bali ya. Lalu terjadi percecokan nih, akhirnya dia ingin kembali ke Jakarta, tapi sulit ya kan, sulit. Jadi selalu terhalang, nggak bisa gitu, nggak bisanya itu nggak tahu kenapa gitu ya. Akhirnya dengan cara Yudi dan istri memberitahu, ya udah berangkat aja dulu ke rumah saudara di mana tuh namanya, Banyuwangi. Nah dari situlah baru bisa berangkat lagi naik pesawat ya ke Jakarta. Dari Jakarta tapi belum selesai sampai di situ, terus diganggu. Nah pertanyaannya nih, siapakah yang mengganggu? Tereng. Pasti jawabannya nggak ada yang tahu, orang ini juga nggak tahu siapa, iya nggak sih? Ya gitulah ceritanya. Jadi memang banyak sekali ya, kita nggak tahu, setiap manusia itu kan mempunyai sifat yang berbeda-beda ya. Semoga saja si Kunti dan si Memet ini memang ingin datangnya memang sendiri, memang karena ingin mengikuti saja, tapi bukan karena kiriman ya, gitu ya. Kita berpikir positif saja gitu sahabat Tia Perez. Udah mau lagi ceritanya? Mau lagi atau udah selesai nih? Bersambung dong biar bersambung. Ini saya tanyain lagi ya, masih ada nggak nih cerita horornya dari Yudi? Kalau ada kita lanjutin lagi ya. Oke? Untuk menebus kesalahan saya, bener, kamu bilang bener, sebulan nih kayaknya keluar. Doanya sih begitu, akhirnya beneran deh. Nah Yud, gimana Yud? Sahabat Tia Perez kayaknya masih penasaran, mungkin ada lagi nggak cerita-cerita tentang horor ini? Sebenarnya sih ada, cuman kayaknya akan bersambung nih Kak. Ya lah, bersambung kan diomelin lagi si Mimin. Udah lo kelarin aja hari ini, terus si Mimin diomelin lagi. Soalnya ceritanya banyak banget. Nggak cukup cuma sejam loh. Dasar. Satu lagi cerita dari Yudi tentang horor, kita dengarkan ya. Ya, di mana sekarang Yud? Pernah ada suatu ketika tuh temen artis juga, dia adiknya itu jadi badannya tuh aneh. Jadi cewek pernah, mungkin dia pernah nolak seseorang. Jadi tiap perutnya itu kadang ngecil kayak biasa, terus ntar suatu malam gede, ntar kecil lagi, kan dibikin sama orang, dibikin kayak gitulah. Nah minta tolong lah, curhat segala macem. Ya udah, bukannya saya bantu ya, istilahnya sama-sama kita berdoa. Akhirnya ada nggak yang keluarga yang mau ngikut saya? Kan kalau kita biasanya itu kayak wirid bareng gitu, terus semua digelapin, satu rumah itu kita bersihin. Pas kejadian lagi wirid itu kayak ada orang jatuh, buah, soalnya kenceng banget di belakang rumah itu. Terus piring-piring pada jatuh, pada pecah, segala macam, gelas segala macam pada pecah. Terus habis itu kayak ada suara srek, kayak pokoknya kayak chaos lah. Di dapur tuh udah kayak perang. Saya bilang pokoknya ada apapun jangan sampai goyang, kita terus
wirid terus, aku bilang kayak gitu. Udah sejam, akhirnya hilang tuh suaranya tuh. Pas kita selesai wirid, kita lihat dapur nggak ada yang pecah, nggak ada barang yang rusak segala Cuma macam. bunyi-bunyiannya Iya, aja. bunyi-bunyian doang. Segitu ya. Serem banget. Ya alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kumat lagi. Itu karena ceweknya kali ya, Mungkin. dia terlalu jutek kali ya atau Nah. gimana, jadi tuh cowok yang suka sama dia jadi Sakit hati. sakit hati gitu juga, jadi akhirnya dibikin lah seperti itu ya. Makanya pesan buat cewek-cewek, jangan sok cantik. Kalau seneng ya ngomong seneng, kalau enggak ya enggak, jadi gantungin orang. Kayak Meli lah. Kamu menggantungkan hubungan ini. Benar. Jadi kita memang kalau sebagai perempuan juga jangan terlalu inilah lebay ya. Kalau memang bilang aja baik-baik, maaf ya, gue tuh udah ada cowok, atau maaf ya, kita lebih enak berteman. Dengan menyampaikan dengan yang baik kan, orang juga akan oh ya udah, akhirnya kan bisa berteman juga, nggak apa-apa gitu loh. Begitu juga dengan cowok, jangan sok ganteng loh, ganteng loh. Balas dia balas. Lo kira lo doang yang ganteng ha? Jadi gitu juga. Jadi bukan cowok juga, cewek pun bisa melakukan hal yang sama, karena manusia itu kan mempunyai hati ya. Jika tersakiti ya apa yang dia buat kita nggak tahu gitu kan, dan beda-beda juga kan. Jadi juga sama cowok, kalau memang ada cewek nih yang memang agresif banget, ya udah jangan dibilang lu apaan sih, lu tampang lo begitu juga mau sama gue. Nah jangan nanti kamu Asik. dikejar, kamu yang ngejar-ngejar dia lo, dibalikin gimana nanti, ngapain lo ngejar-ngejar gue. Nah akhirnya kan gawat. Jadi ya sama-sama lah ya, cewek cowok sama aja. Mari kita jaga hati masing-masing gitu. Kalau memang gak suka ya bilang baik-baik, masih bisa berteman jadinya. Tapi kalau udah ngomongnya kasar-kasar gitu ya udah jadi musuh. Akhirnya timbulnya gitu deh, yang kayak tadi ya. Itu yuk. Oke deh, Tia Veres sudah memberikan podcast part 2-nya tentang horor. Ini orangnya nih yang cerita ya. Jadi untuk sahabat Tia Veres, terima kasih yang sudah menyaksikan part 2 dari Yudi tentang horor. Oke, jangan lupa yang baru saja bergabung di channel Tia Veres Official, di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman pastinya. Baiklah sahabat Tia Veres, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan tamu yang berbeda dan cerita yang berbeda pastinya. Dimana lagi kalau bukan di Talk to Me. Sampai ketemu lagi. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk to Me.